Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Ilham Mas Satria dari Prodi Sains Data B dengan NRP 33246041. Di sini saya akan menjelaskan penugasan dari ujian akhir semester mata kuliah pemrograman 1 praktikum dari Ibu Tri Hadiah Mulyawati. Nah, di sini terdapat program untuk mengolah data dari mahasiswa yang itu berupa nama, nilai dan juga status kelulusannya. Nah, langsung saja di sini terdapat variabel jumlah mahasiswa yang merupakan inputan dari user untuk menentukan seberapa banyak jumlah mahasiswa yang akan diolah datanya. Nah, misal di sini langsung kita input dulu. Nah, kemudian di sini terdapat variabel data MAS yang merupakan list kosong yang nantinya akan dilakukan append kepadanya untuk menyimpan semua nilai yang diperlukan. Ya. Kemudian selanjutnya di sini terdapat perulangan for yang akan dilakukan sebanyak jumlah mahasiswanya. Nah, kemudian di sini terdapat variabel lama yang merupakan inputan dari user yang akan dilakukan sebanyak jumlah mahasiswa. Misal kita input namanya Samsul. Nah, terus di dalam perulangan for itu terdapat perulangan while true yang dimana di dalam perulangan while true itu terdapat 3 if untuk melakukan 3 validasi ya. Nah, yang pertama di sini di dalam perulangan while ya terdapat variabel nilai yang merupakan inputan dari user. Nah, di sini ditegaskan yaitu masukkan nilai tugas UTS, UAS, dan pisahkan dengan koma. Nah, yaitu nanti input yang dimasukkan itu berupa string yang memasukkan 3 nilai dan dipisahkan dengan koma. Nah, di sini terdapat variabel jumlah koma yang merupakan nilai dot count untuk menghitung koma. Nah, apabila eh, apabila nilai dari variabel jumlah koma itu tidak sama dengan 2, maka akan dilakukan peringatan, yaitu ada 3 nilai yang perlu dimasukkan dan kemudian dilakukan continue pada perulangan while sehingga akan diulang kembali di sini sehingga harus memerlukan input nilai lagi. Nah, terus yang kedua di sini adalah eh, variabel jumlah titik untuk eh, untuk menghitung berapa banyak titik yang terdapat. Apabila di sini menggunakan variabel nilai dot count untuk menghitung ini ya, untuk menghitung seberapa banyak string titik di dalamnya. Nah, apabila eh, jumlah titiknya tidak sama dengan 0, maka akan eh, keluar peringatan nilai harus berupa bilangan bulat dan kemudian perulangan while true-nya akan dilakukan continue sehingga akan mengulang dari awal lagi. Nah, fungsinya di sini yaitu nilai nilai yang dimasukkan itu harus berupa bilangan bulat, tidak boleh bilangan float, ya, yaitu ya bilangan yang mengandung titik ya. Nah, kemudian di sini variabel nilai itu dilakukan update, yaitu menggunakan fungsi split dengan delimiter koma ya sehingga tadi yang komanya itu ada dua yaitu di misal nilainya 90,89,88. Nah, nanti akan dipisah menjadi sebuah list yaitu 80 yaitu 90, 89 dan juga 88. Nah, kemudian di sini ini variabel nilai itu dilakukan update lagi yaitu menggunakan fungsi map dan juga mengubah yang tadinya berupa string itu diubah menjadi integer seperti itu. Nah, kemudian di sini dilakukan validasi lagi. Apabila nilai dari semua nilai yang berada pada fungsi nilai itu rentangnya berada di antara 0 sampai dengan 100, maka akan dilakukan break dan dilakukan ke program selanjutnya. Apabila nilainya ada yang berupa kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka dilakukan warning nilai harus berada pada antara 0 sampai dengan 100 dan dilakukan continue. Sehingga perulangannya akan berulang dari awal dari input nilai ini. Nah, kemudian setelah perulangan while, di sini terdapat variabel hitung nilai yang berupa fungsi lambda yang akan mengalihkan nilai n indeks 0
dikali 0,3 ditambah N indeks 1 dikali 0,35 plus N indeks 2 dikali 0,35. Nah, di sini adalah pembobotannya, yang dimana nilai tugas itu sebanyak 30%, nilai UTS itu sebanyak 35%, dan nilai UAS sebanyak 35%. Nah, eh, terus di sini parameternya itu adalah N. Nah, kemudian di sini ada variabel nilai akhir yang melakukan invokasi hitung nilai akhir dengan argumen berupa list nilai yang tadi kita dapatkan di sini. Nah, kemudian di sini terdapat variabel lulus yang menentukan apakah status mahasiswa itu lulus atau tidak. Nah, apabila nilai dari variabel nilai akhir itu lebih dari 56, maka akan dinyatakan lulus. Apabila sama dengan atau di bawahnya, maka itu dinyatakan tidak lulus. Nah, kemudian di sini terdapat variabel nilai akhir yang menyimpan variabel nama, nilai akhir, dan juga lulus. Nah, yang berupa tuple. Nah, sehingga ketika di sini data MHS data pen akhir, ya di sini akan menamakan di mana listnya itu akan eh, berupa kumpulan tupel, yang dimana tupel yang pertama itu berupa nama, nilai akhir, dan juga status perusahaan. Langsung kita coba saja. Misal ini 90, 89, dan kita bisa jadi menggunakan spasi 88. Ini akan di cancel teman-teman. Karena kenapa? Karena minimal terdapat 2 koma ya. 78 juga 89 sama seperti ini. Nah, itu akan benar. Terus kita coba lagi ya, di mahasiswa yang kedua yaitu Hadi, yaitu misal 90, 89, dan yang kedua misal 90,2 nilainya, yaitu berupa float solisnya kan seret. Nah, nilai harus berupa bilangan bulat teman-teman. Nah, terus misal di sini kita 90,101. Seret. Nah, di sini terkeluar dengan nilai berada pada rentang 0 sampai dengan 100. Kalau kita masukin benar, nah, 56, seret. Di sini akan menampilkan berupa seperti ini. Nah, di sini dilakukan variabel kelulusan yang berupa list comprehension ya. Nah, di sini akan dilakukan seperti ini, yaitu nama, nilai akhir, dan dengan 2 angka di belakang koma, dan juga status kelulusannya. Nah, di sini untuk iterable yaitu for in range line data mahasiswa sebanyak data mahasiswa for nama nilai akhir lulus in data mahasiswa dengan indeks I. Nah, di sini fungsinya itu adalah untuk membongkar tuple yang berada pada data mahasiswa indeks ke-1. Misal di indeks yang pertama ya, untuk indeks yang pertama itu berarti berisi Samsul, kemudian nilai akhirnya 85, dan juga status lulusnya berupa string lulus. Nah, itu disatukan di dalam tuple. Nah, karena berada di dalam tuple di dalam list data mahasiswa dengan indeks 0, maka di sini fungsinya itu adalah untuk membongkar. Di mana namanya bernilai Samsul, nilai akhirnya bernilai 85, dan juga lulusnya itu bernilai string lulus. Nah, di sini kita lakukan print. Ini. Kemudian di sini ada dilakukan printnya untuk menampilkan hasil yang seperti ini. Untuk perulangan manualnya dari list komprehensinya itu adalah berupa seperti ini ya teman-teman. Di sini adalah perulangannya, di sini adalah pembongkaran tupelnya, dan ini adalah printnya. Sekian untuk seluruh kekurangannya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.